Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar malam ini? Baik, Baik, Pak. baik, Pak. Oke, pastikan kameranya semuanya menyala ya, supaya bisa saling bertatap muka. Dan jangan lupa untuk mengganti nama Zoom-nya sesuai format ya, nama lengkap. Oke, Baik, Pak. eh, Ya, Pak. sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya, Ketua, pimpin doa, Ketua. Baik, untuk memulai pembelajaran hari ini, langkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa menurut agama kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Oke, baik. Saya absen dulu ya. Eh, Ini nggak berdoa, Pak. Aulia Ramadhani. Hadir, Pak. Oke, Ardila Putri. Hadir, Ardila Pak. Putri mana? Dedi Hadir, Kurniawan. Pak. Dir, Pak. Feni Fajria. Hadir, Pak. Oke. Maulana. Hadir, Pak. Adrian Maulana. Depi ya. Nah, oke. Hadir, Pak. Semuanya hadir berarti ya. Oke, jadi hari ini kita eh, bakal belajar mengenai perangkat komputer ya. Tapi hari ini kita akan belajar dengan cara yang sedikit berbeda, yaitu dengan menggunakan digital storytelling. Ada siap semua ya? Pastikan alat-alat yang dibutuhkan untuk belajar hari ini siap ya. Laptop, HP. Oke. Selain belajar mengenai perangkat komputer, eh, sebelumnya saya ingin menanya dulu siapa yang tahu apa itu digital storytelling ini? Siapa yang tahu? Yang udah Pak. pernah dengar? Tidak pernah dengar, Pak. Baik. Baru, Pak. Baru, Pak. Kalau digital tahu, Pak. Baru semuanya. Tahu, Pak. Coba, Bapak jelaskan, Pak, Kalau sedikit, Pak. storytelling ini dari segi bahasanya itu kan story ya, bercerita, menceritakan, kita bercerita secara digital ya. Jadi digital storytelling itu adalah cara untuk menyampaikan cerita menggunakan teknologi digital. Jadi kita bisa memadukan narasi, gambar, musik, ataupun efek visual. Contohnya seperti sekarang kita akan belajar tentang perangkat komputer melalui cerita yang kreatif ini. Sebenarnya selain belajar tentang perangkat komputer, ada tujuan lain yang nggak kalah penting nih. Jadi kita pakai pendekatan storytelling ini atau bercerita digital bukan cuma untuk apa sekedar pembeda aja, tapi juga untuk saya ingin apa namanya mengasah kreativitas kalian ya. Kalian bakalan belajar cara bikin cerita yang menarik, mulai dari nanti ada bikin alur, membuat karakter sampai membuat dialog. Ini penting banget apalagi di zaman sekarang storytelling ini adalah salah satu cara komunikasi yang powerful ya. Selain itu kita juga lewat digital storytelling ini juga bakalan melatih kerja sama tim. Jadi lewat kegiatan ini kalian bakal belajar gimana caranya bekerja sama dalam kelompok. Kalian bisa tukar pikiran, bagi ide, bagi tugas dan ya saling bertanggung jawab supaya hasilnya maksimal nanti. Selain itu ya tentunya kita akan dapat mengembangkan kemampuan teknologi kita karena kita pakai media digital. Kalian juga bakalan belajar cara menggunakan tools seperti Canva, PowerPoint, dan berbagai media lain. Setelah ini pasti sangat berguna. Selanjutnya, belajar menyampaikan ide, kita bisa belajar menyampaikan ide dengan cara yang lebih inovatif, menyenangkan. Jadi dengan cerita secara digital, kalian bisa menyampaikan ide-ide kalian dengan visual dan narasi yang lebih hidup. Jadi orang lain lebih mudah paham dan terinspirasi. Nah, kombinasi antara belajar antara perangkat komputer dengan menggunakan storytelling ini yang bikin pembelajaran kita hari ini jadi beda. Yang mudah-mudahan lebih asik dari biasanya. Oke, sebelumnya untuk saya akan mencontohkan sebuah cerita digital storytelling mengenai ini. Saya akan melakukan mengirim share screen ya. Nah, silakan disimak ya.
di eh, apa saja perangkat keras yang kalian lihat di video tadi? Coba sebutkan apa saja perangkat keras yang nampak di video tadi. Ada RAM, Pak, RAM, monitor, keyboard. Nah, ya, Selebihnya ada saya nggak tahu, Pak. RAM, ada monitor, apa lagi? Ada flash, Ada SD card, Pak, SD card. Ah, ya. ID card, Ada SSD. SD card, Kucing. CD. Jadi Disk. kita lihat ya, jadi kita lihat bagaimana di digital storytelling ini apa namanya setiap komponen yang nampak di video tadi dia menjelaskan apa namanya memperkenalkan dirinya masing-masing ke lawan bicara yang seperti tadi keyboard bicara dengan lawannya ya seperti mouse ya dia menjelaskan seperti seolah-olah kita bercerita kepada teman kita tentang diri kita. Nah, selanjutnya saya akan memberikan tugas. Kalian akan membuat eh, seperti ini juga. Saya akan membagi kelompok ya kelompoknya seperti yang biasa ya seperti biasa. Silahkan berdiskusi dengan kelompoknya dan buat tugas seperti yang saya kirim barusan. Nah, saya kasih waktu ya sekitar 30 menit ya. Silakan. Baik, Pak. Oke, sudah siap ya? Silahkan coba kita saksikan hasil karya dari kelompok siapa yang berani menampilkan hasil karya. Silakan raise hand atau silakan bersuara. Saya, Pak. Nah, bagus, Feni Fajriah ya dapat nilai plus nanti. Silahkan silakan para penyanyi. Baik, Pak. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya dari kelompok 1 yang beranggotakan 2 orang, yaitu saya sendiri, Feni Fajriah, dan Eko Adi Saputra. Di sini saya akan menampilkan hasil diskusi yang telah kami buat, yaitu tentang storytelling. Di sini akan saya tampilkan hasil dari storytelling tersebut. Nah, di sini ada storyboard yang telah saya buat, yang mana ada 4 scan, yaitu yang pertama yaitu ada visualnya, petualangan si PC mengenai perangkat keras komputer dan komputer animasi. Kemudian narasinya, di sebuah lab komputer yang ajaib, hiduplah sebuah komputer bernama PC. Dia selalu penasaran dengan bagian-bagian tubuhnya yang bekerja sama setiap hari. Yang mana durasi di scan 1 ini itu 9 detik. Kemudian di scene kedua, di situ ada visual lab komputer, CPU, dan monitor. Narasinya, selamat pagi, aku merasa sangat bersemangat hari ini. Hai PC, aku adalah CPU, otak yang mengatur semua kegiatan di tubuhmu. Aku bisa melakukan miliaran perhitungan per detik. Yang mana durasi di scene 2 ini yaitu durasinya 14 detik. Kemudian ada scene yang ketiga, di mana di situ visualnya lab komputer, monitor, keyboard, mouse. Narasinya adalah, aku adalah tim input-output, aku keyboard, penerjemah manusia, aku mouse, pemandu kursor yang lincah, dan aku monitor yang menampilkan hasil semua kerja kita. Yang mana di sini ada 20 detik. Kemudian scene yang terakhir yaitu visualnya adalah lab komputer, kemudian monitor. Kemudian ada narasinya, ternyata setiap bagian tubuhku punya peran penting. Bersama-sama kita bisa membantu manusia mengerjakan berbagai pekerjaan dan kebutuhan untuk kehidupan sehari-hari mereka. Terima kasih, sampai jumpa. Di sini ada durasi yang mana itu 13 detik. Mungkin hanya sekian presentasi dari kami. Di sini saya, jika ada dari teman-teman ingin menyanggah atau memberi saran, dipersilakan. Ya, Pak. Di sini di kelompok kami ada juga tambahan, itu kami sudah bikin contoh animasinya. Ini kan saya tampilkan. Silakan. Udah nampak, Pak? Udah. Ini punya teman.
Udah, udah. Aku adalah tim input output. Aku keyboard, penerjemah ketikan manusia. Aku mouse, pemandu kursor yang lincah. Dan aku monitor, yang menampilkan semua hasil kerja kita. Ternyata setiap bagian tubuhku punya peran penting. Bersama-sama kita bisa membantu manusia mengerjakan berbagai pekerjaan dan kebutuhan untuk kehidupan sehari-hari mereka. Terima kasih. Baik, itu Pak. Tadi hasil kita storytelling dari kelompok kami. Oke, ya keren sekali ya hasil karya dari kelompok Feni dan Eko ya. Ada tanggapan dari kelompok lain yang ingin mengomentari hasil karya mereka? Silakan. Ada yang mau menanggapi, memberikan kritik yang membangun? Silakan, dipersilakan ya. Ya, siapa yang mau memberi tanggapan? Saya, Pak. Ya, boleh, silakan. Tadi saya lihat penampilan kelompok Feni dan Eko itu udah baik, udah bagus. Tapi alangkah baiknya animasinya bisa kayak diperlambat aja sedikitnya. Itu aja, Pak. Tadi suaranya juga masih kecil, nggak kedengaran, Pak. Oke, Itu itu aja tanggapan sih. dari ya, terima kasih tanggapannya ya. Dari Devi mengenai animasi mau diperlambat katanya. Mungkin dari segi suara itu mungkin karena kesalahan teknis dari Zoom ya kita ini ya. Mungkin suaranya sudah bagus itu. Oke, ada lagi tanggapan dari anggota lain? Izin ke WC, Pak. Oh ya, Izin ya sebentar. kira ngisi tanggapan dari. Oke, nggak ada lagi yang mau ngisi tanggapan, kritik? Tidak ada? Nah, ya. Oke, tidak ada. Saya anggap tidak ada ya. Apa namanya itulah karya dari salah satu mata kelas kita dari kelompok ini. Saya memberi apresiasi ya kepada kelompok yang berani menampilkan apa karyanya tadi. Ya bagus karyanya, ceritanya bisa kita pahami. Mungkin sedikit apa namanya saran dari saya mengenai audio, misalnya kita membuat dialog antara misalnya kan tadi mouse sama apa namanya CPU ya. Tadi suaranya sama saja kayak orang ngomong suaranya lawan bicaranya sama juga. Mungkin bisa kasih versi dubbing yang apa namanya berbeda supaya dialognya lebih realistis. Baik, Pak. Ya. Mungkin secara keseluruhan itu sudah bagus. Mereka audien mungkin sudah bisa menangkap apa intisari dari hasil karyanya tersebut. Mungkin kita selanjutnya kita bisa terus berkembang ya lebih belajar lagi. Oke, baik. Setelah kita melihat penampilan karya dari salah satu kelompok tadi, berarti berakhir pula lah sesi belajar kita hari ini ya. Jangan lupa semuanya menyimpannya tugasnya dia di Google Drive. Pak. Oke, coba salah satu dari kalian sebutkan apa hal yang menarik dari pembelajaran ini. Coba simpulkan pembelajaran hari ini. Yang mau menanggapi silakan. Baik, Pak. Saya akan menambahkan dari kesimpulan belajar kali ini dapat disimpulkan komputer itu memiliki perangkat-perangkat yaitu perangkat penyimpanan, perangkat input, perangkat output, dan perangkat proses. Kalau perangkat input itu ada mouse, ada keyboard. Kalau perangkat output ada printer, ada monitor. Perangkat proses ada RAM, ada prosesor. Perangkat penyimpanan ada hard disk dan SSD. Kalau untuk menariknya, Pak, ini karena menggunakan media. Jadi kita lihat animasi. Jadi saya suka juga pembelajarannya. Jadi beda sama yang lain sebelum-sebelumnya. Ini lebih tertarik, kayak unik gitu. Makasih Pak, itu tadi yang dari saya. Siap. Ya, terima kasih tanggapannya Eko ya.
Nah, jadi pembelajaran hari ini kita telah berhasil membuktikan ya bahwa teknologi sudah berhasil menjadi alat pembelajaran efektif ya. Silahkan kalian selanjutnya terus bereksplorasi. Jadi kita sudah berhasil apa namanya? Secara garis besar, saya sudah mengetahui apa itu perangkat-perangkat keras komputer melalui cara yang menarik ini. Nah, saya ingin ulang lagi kita belajar storytelling ini tujuannya sudah tercapai. Tadi kita bisa menggunakan teknologi digital dalam kita telah belajar perangkat keras ini melalui digital storytelling ya. Kita bisa bercerita menggunakan teknologi digital dengan menggunakan narasi, gambar, musik, animasi tadi dan efek visual ya melalui video dan karya yang telah ditampilkan tadi. Nah, sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu. Silakan Ketua pimpin doanya. Baik, untuk menutup pembelajaran hari ini, kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Oke, sebelum saya tutup tugas ya, tugas untuk minggu depan ya. Yang pertama, tugas tadi silahkan disempurnakan lagi. eh, yang tugas dari kelompok Feni tadi boleh disempurnakan, yang kelompok lain belum selesai tadi boleh menguploadnya di Google Drive yang bisa yang di kelas kita yang biasa ya. Selanjutnya untuk tugas minggu depan silahkan buat storytelling juga mengenai kalau tadi perangkat keras, sekarang perangkat lunak ya. Silahkan coba bikin dengan versi yang lebih baik sesuai dengan apa yang kita pelajari hari ini. Mungkin sekian ya, kita akhiri pembelajaran hari ini. Saya tutup Zoom-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Pak. Lalu. Pak.